Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan respons atas terjeratnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus operasi tangkap tangan atau OTT. Melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengakui bahwa Prabowo sudah menerima mengenai laporan OTT tersebut. Hal itu ia sampaikan didampingi Sekretaris Kabinet Prabowo Mayor Teddy dalam keterangan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 21 Agustus. Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo menghormati proses hukum yang berlaku. Apabila Immanuel terbukti melakukan korupsi, maka pemerintah akan melakukan pergantian dengan sigap. Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa Presiden Prabowo sudah sedari awal mengingatkan agar kabinet berhati-hati dalam menjalankan amanah rakyat. Diketahui sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Noel di Jakarta. Penangkapan itu merupakan bagian dari operasi yang dilakukan KPK sejak Rabu 20 Agustus malam. Menurut keterangan Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, penangkapan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini Noel sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penindakan KPK mengamankan sekitar 20 orang dalam operasi ini. Selain Immanuel Ebenezer, seorang pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, beserta pihak lain yang diduga terlibat turut diamankan. Hingga berita ini diturunkan, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum wamenakar Immanuel Ebenezer dan juga pihak-pihak lain yang ditangkap. Keterangan resmi mengenai detail kasus dan konstruksi perkaranya akan disampaikan dalam konferensi pers lebih lanjut. Kabinet ini kan OTT KPK ya, ini kan pertama kalinya. Ini ada tanggapannya, Mas? Baik, yang pertama baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini, Bang Noel di Kemenaker gimana kalau di pantauan Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya.
ini kan masih proses hukum masih berjalan, masih Ya. 1 kali 24 jam setelah proses OTT itu. Ya. Dan sejauh ini konfirmasi dari KPK ini kan dugaannya pemerasan dalam proses sertifikasi K3. Ya. Reminder apa, mungkin penegasan saja nih Mas, reminder apa yang perlu yang disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran menteri, wakil menteri agar ya menghindari hal-hal semacam inilah, jangan sampai terjebak. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua. Mas, tapi dengan kejadian ini apakah ada evaluasi khusus untuk para anggota kabinet gitu Mas, mengingat pemberantasan korupsi itu kan salah satu perhatian dan prioritas Pak Presiden? Ya tentu justru dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori, kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu, dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Memang PR besar kita. Mas, untuk Cukup ya? Terima kasih. Hah? Tunggu. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, nah, belum tentu, tunggu dulu. Itu sampai tersangka atau inkrah, Mas? Hah? Nanti pergantian. Sabar dulu nanti. Mas, maksudnya belum tentu pergantian akan Kan begini. opsi dikosongkan, Mas? Ya bisa jadi kan seperti itu kan, tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat, karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya penjabat sementara atau mungkin penugasan khusus dan mungkin ad interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti, nanti kita lihat ini. Bapak apa segera akan mengumpulkan para pejabat atau menterinya juga Pak karena habis kejadian ini Pak? Enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil, enggak gitu. Kalau Bapak Presiden, Oke. Bapak Presiden dikasih tahunya sama siapa Pak? Hah? Bapak Presiden lewat Ya kita semua kan melapor. Tanggapan pertamanya gimana Pak? Tanggapan pertama. Lah tadi kan sudah disampaikan. Bukan terkejut apa gimana gitu Pak? Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ya menyayangkan di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu. Ya kalau terkejut, wah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.